Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam kisah dan renungan-renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Saya berdoa kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dilimpah-limpahkan atas Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Dan sore hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dan sharing kebenaran firman Tuhan, dan juga ada sedikit kesaksian. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 23 24 berkata demikian. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, dan hatinya tidak bimbang, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Puji nama Tuhan. Ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, prinsip yang harus diperhatikan yaitu mintalah dengan percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah kita terima, maka kita akan menerimanya. Jadi langkah pertama adalah meminta. Kemudian setelah itu kita berdoa. Berdoa untuk apa yang kita minta tersebut. Dan sikap kita ketika kita berdoa bukan seperti pengemis. Tetapi ketika kita berdoa, kita datang sebagai anak raja yang mengambil haknya. Saat kita berdoa, kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah terima. Kita sudah menerima apa yang kita minta dan doakan tadi. Kemudian apa yang sudah kita imani itu kita terus perkatakan, kita deklarasikan, dan itu terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Satu hari ada seorang ibu yang datang kepada kami. Dia ceritakan semua persoalan tentang sakit penyakitnya. Saya melihat perutnya membesar. Saya tidak tahu penyakitnya apa. Sampai satu hari ibu ini diperiksa oleh dokter, dan dokter katakan ada tumor itu. Ibu ini semakin ketakutan. Dia takut karena perutnya seperti orang hamil 7 bulan. Dia ketakutan. Dia datang dan minta didoakan. Saya katakan kepada ibu ini, Ibu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Saya percaya Pak Pendeta. Tapi perut saya masih besar ini. Saya mulai bukakan ayat ini. Di ayat yang ke-24. Saya katakan, apa saja yang ibu minta dan doakan, percayalah ibu sudah menerimanya. Percayalah ibu sudah menerimanya. Terus berkatakan. Katakan apa Pak Pendeta? Katakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah menyembuhkan aku. Tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhku. Aku bersyukur. Terus perkatakan, iman ibu. Apa yang ibu minta itu imani, perkatakan, dan lihat bagaimana itu akan terjadi. Dia mulai terus berkatakan, aku percaya Tuhan sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan aku. Bukan cuma dikatakan, saya sempat melihat di beranda Facebooknya, dia menuliskan hal itu. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah menyembuhkan aku. Sementara perutnya masih besar. Perutnya masih besar. Tapi dia berkata, dia imani, dia berkatakan. Dan puji nama Tuhan. Tidak lama setelah itu, dia telepon kembali. Pak Pendeta, puji nama Tuhan. Ternyata bukan tumor, cuma ada air dan itu perlu disedot saja. Dan akhirnya terjadi proses penyedotan cairan yang ada di dalam tubuhnya.
cairannya tidak sebanyak seperti yang ada di dalam perutnya. Karena saya melihat perutnya yang besar itu, kondisi cairannya tidak seperti itu. Saya datang sendiri di rumah sakit. Dan puji nama Tuhan, setelah itu kondisinya normal. Dokter yang sempat memvonis ada tumor, dan akhirnya dinyatakan tidak ada tumor. Puji nama Tuhan. Dia mengucap syukur. Dan dari situ saya boleh belajar, saya dikuatkan. Apa saja yang kamu minta doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika saya melihat iman ibu ini dibangkitkan, ia perkatakan, ia deklarasikan, dan terjadi kesembuhan atas dirinya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita? Prinsip yang pertama, minta. Dan setelah itu doakan. Percayalah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menerima apa yang kita minta dan doakan. Dan lihat, ketika kita mempunyai iman itu, Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan dan shalom. Haleluya. Hari Minggu besok di Kota Palu, Bapak Ibu Saudara yang berada di Kota Palu, yang belum beribadah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara beribadah bersama di gereja BFA Betania Fresh Anointing Palu, di Jalan Patimura nomor 50, samping Sekolah Gamaliel, jam 10 pagi. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita boleh bersama-sama membawa syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu jam 10 pagi di Ruko BFA Church, Jalan Patimura nomor 50, samping Sekolah Gamaliel. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dilayani, baik itu dalam kunjungan atau doa, Bapak Ibu Saudara bisa mencatat nomor ini 081 331 990 748. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang rindu dilayani untuk kunjungan ke rumah maupun ke rumah sakit atau berdoa untuk apapun, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi 081 331 990 748. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat sore dan shalom.